Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Nafisa. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian dan pengembangan saya yang berjudul Pengembangan Soal PISA Content Space and Shape untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa kelas 10. Untuk latar belakangnya, yang pertama, matematika yaitu merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia. Kemampuan dalam matematika salah satunya adalah kemampuan literasi matematika. Nah, literasi matematika itu sendiri diartikan sebagai kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks termasuk penalaran matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat untuk mendeskripsikan penjelasan dan memprediksi fenomena dalam OECD 2019. Nah, sebuah studi yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa, salah satunya yaitu Program International Student Assessment atau sering disingkat PISA. Keterlibatan Indonesia dalam PISA adalah upaya melihat sejauh mana program pendidikan di negara kita berkembang dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Nah, hasil PISA Indonesia pada tahun 2018 di semua bidang, yakni bidang membaca, matematika, dan sains itu mengalami penurunan. Nah, dalam bidang matematika itu sendiri, Indonesia mengalami penurunan dari skor 386 menjadi 379. Rendahnya hasil prestasi siswa Indonesia dalam PISA matematika dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Nasution pada tahun 2019 menemukan penyebab dari rendahnya prestasi siswa Indonesia dalam PISA yaitu evaluasi di Indonesia yang masih menggunakan soal-soal level rendah, sedangkan dalam PISA sendiri memakai soal yang level tinggi. Masalah yang dihadapi pendidik adalah kurangnya ketersediaan soal yang didesain untuk meningkatkan literasi matematika siswa berdasarkan soal-soal PISA. Nah, salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan membiasakan siswa berlatih soal-soal model PISA. Dari masalah di atas, peneliti ingin mengembangkan soal PISA Content Space and Shape untuk mengukur kemampuan literasi siswa kelas 10. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, bagaimana validitas soal matematika model PISA pada Content Space and Shape yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana kepraktisan soal matematika model PISA yang pada Content Space and Shape yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosedur pengembangan soal matematika model PISA pada Content Space and Shape. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemampuan literasi matematika siswa pada soal Content Space and Shape. Kemudian untuk model R&D yang dipilih, nah penelitian ini kan termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan ini memakai penelitian dan pengembangan model Borg-Engel, yaitu terdapat 10 langkah. Langkahnya terdapat di gambar sebelah kiri ya. Nah, peneliti akan menggunakan metode penelitian Borg-Engel yang digunakan untuk mendeskripsikan pengembangan soal matematika model PISA dari langkah yang pertama sampai langkah kelima. Nah, untuk langkah yang keenam dan selanjutnya itu akan menjadi penelitian lanjutan. Kemudian untuk produknya, produk dalam penelitian pengembangan ini yaitu instrumen tes matematika soal PISA. Nah, instrumen ini terdiri dari 3 soal dengan content space and shape atau ruang dan bentuk yang diberikan kepada siswa kelas 10. Nah, soal ini memuat seputar geometri, soal berbentuk uraian, dan soal nantinya dapat mengetahui tingkat literasi matematika siswa yang dilihat dari hasil pengerjaan siswa. Nah, kemudian untuk produknya, lembar produknya bisa dilihat pada layar seperti itu ya. Ada 3 soal. Kemudian untuk bukti hasil validasi, saya memakai validator 2 mahasiswa dari universitas lain. Yang pertama yaitu dari Universitas Diponegoro dan yang satunya dari UIN Walisongo. Nah, bisa terlihat di layar untuk bukti validasi saya memakai Google Form. Nah, link lembar validasinya itu dapat diakses di http://bit.ly
ly/validasi_rnd_soal_bisa. Nah, bisa dilihat pada layar bukti hasil validasinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.